Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita membahas bagaimana cara membuat neraca awal pertama kali kita bisnis ya. Saya ambil datanya dari eh, pertemuan daring kemarin bahwa eh, ada sebuah perusahaan ini memiliki modal sendiri sebesar 325 juta ya. Kemudian dia hutang di bank sebesar 100 juta. Jadi dia memiliki modal plus hutang itu 425 juta untuk membiayai usahanya ya. Nah, dia untuk ini dialokasikan ke kas sebesar 5 juta. Kemudian persediaan barang dagangannya ya 102 juta. Dia beli perlengkapan ya 8 juta. Perlengkapan itu seperti etalase, terus kemudian peralatan-peralatan lainnya yang membantu eh, kelancaran usaha. Kemudian peralatan seperti administrasi, beli komputer dan sebagainya, lemari dan sebagainya, itu sebesar total 10 juta. Jadi total current asset adalah sebesar 125 juta. Perusahaan ini juga dia memiliki gedung ya sebesar 300 juta. Jadi totalnya uang 425 juta ini digunakan untuk ini yang disebut dengan aktiva. Jadi di sini ada seimbang, ini sumber, ini penggunaan. Nah, setelah usaha itu berjalan ya, biasanya kalau akuntansi itu karena ini menghitung pajak biasanya 1 tahun ya, tapi bisa juga neraca itu, laporan keuangan itu bisa dibuat per bulan, tidak jadi masalah, tapi nanti diakumulasikannya tetap per tahun karena pajak itu biasanya kalau perusahaan yang sudah kena pajak biasanya 1 tahun bukan 1 bulan. Tapi dalam contoh ini saya berikannya misalkan dalam 1 bulan berjalan bisnis akan terjadi beberapa transaksi di sini. Oke, kita umpamakan saja di sini terjadi beberapa transaksi ya. Oke, di sini yang pertama adalah ada pembelian bahan material ya 102 juta ya. Omset yang diperoleh 200 juta. Jadi omset yang diperoleh 200 juta. Berarti di sini kita akan mencoba membuat yang namanya laporan rugi laba ya. Kita di sini akan membuat laporan rugi laba ya dari soal ini. Ya, di sini kita coba akan membuat yang namanya laporan rugi laba. Oke, di sini kita buat yang namanya laporan laba rugi. Biasanya kalau dalam bahasa akunting namanya income statement. Oke, boleh kita kasih garis di sini. Biasanya kalau dalam sistem akuntansi ya biasanya ada 2 di sini. Oke. Yang pertama ada namanya kalau dalam bahasa akuntansi sebenarnya revenue. Ya, revenue boleh kita menganukannya adalah omset. Revenue atau omset. Dalam 1 bulan ya, perusahaan memperoleh omset di sini adalah 200 juta. 200 juta omsetnya. Jadi omset itu biasanya harga jual dikali dengan unit yang terjual. Misalkan ya, perusahaan material ini memiliki bata, misalkan batu bata ya, sebesar misalkan sebanyak 1000 batu bata. Dia beli batu bata itu misalkan 300 perak. Dia jual bata itu adalah
700 perak. Berarti dia omsetnya 700 dikali bata yang terjual. Nanti dikurangi dengan pembelian bata. Contoh di sini adalah ini akumulatif ya. Jadi dia memperoleh omset dalam 1 bulan itu misalkan 200 juta. Ini dikurangi dulu dengan beli bahan material di sini, pembelian bahan material sebesar di situ adalah 102 juta. Jelas ya logikanya ya. Jadi kalau kita sama halnya ketika kita jualan, misal Anda jualan baju, harga baju adalah Anda jual 100.000, tapi Anda belinya adalah 60.000. Jadi beli itu ini, ketika Anda jual itu ini. Nah, dalam ini adalah akumulatifnya. Saya tidak merinci. Sebenarnya kalau dalam akuntansi ini dirinci ya. Ini totalnya omset yang diperoleh perusahaan itu adalah 200 juta, pembelian bahan materialnya 102 juta. Tinggal di sini dikurangi, nanti ada namanya keuntungan penjualan di sini ya. Ini sales, net sales. Sebesar di sini tinggal dikurangi saja ya. 10 kurangi 2 8 ya. Terus kemudian di sini adalah sisanya adalah tadi 9 ya. Jadi ada 98 juta net salesnya. Tentu di sini ini masih kotor karena belum dikurangi dengan biaya-biaya yang lain. Oke, di sini taruhlah ada keterangan di sini yang kedua yaitu yang ketiga, biaya-biaya operasional dalam menjalankan usaha. Biaya operasional itu misalkan biaya transportasi, biaya listrik, biaya ledeng, biaya tenaga kerja yang jelas ya. Kemudian biaya-biaya yang terjadi pokoknya di dalam proses usaha ya. Nah, di sini tulis yaitu cost biaya. Ya, biaya operasional. Ini sebetulnya kalau kejadiannya tidak sesederhana ini sebetulnya dirinci. Ada biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya ledeng dan sebagainya. Taruhlah di sini terakumulasi, yaitu kalau menurut soal tadi yaitu terakumulasi sebesar ya 40 juta ya. Terakumulasi sebesar 40 juta di sini. Oke. Setelah 40 juta, kemudian juga karena perusahaan punya kewajiban angsuran per bulan, maka di sini karena utang di bank, maka muncul kewajiban angsuran di bank. Taruhlah misal ini dalam 1 bulan perusahaan memiliki harus bayar angsuran karena hutang ya sebesar 5 juta. 5 juta ya. Nah, oke. Terus kemudian ini dikurangi ya. Dikurangi di sini adalah 3 ya 53 juta. Jadi perusahaan itu memperoleh keuntungan sebesar 53 juta omset, dikurangi dengan pembelian bahan material net sales, dikurangi biaya operasional, biaya angsuran bank. Setiap perusahaan pasti punya detail yang berbeda-beda, tapi prinsipnya adalah demikian lah bro. Nah, 53 juta ini ceritanya si perusahaan di sini kalau kita lihat di soalnya misalkan
Oke, di sini nomor 5. Keuntungan yang diperoleh dari 53 juta ini, 10 juta diambil untuk pemilik, untuk konsumsi maksudnya. 43 juta pemilik memasukkan lagi ke modalnya. Ya. Jadi di sini 53 juta itu 43 juta dimasukkan lagi ke dalam capitalnya. Nah, berarti di sini ya ada perubahan ya. 43 juta dimasukkan lagi, berarti di sini ada perubahan, yaitu tambahan modal. Tambahan modal sebesar 43 juta. Otomatis ini tidak 425 lagi. Otomatis dia akan mengalami perubahan ya. Ya, dia akan mengalami perubahan sebesar tidak 425 lagi. Dia akan mengalami perubahan di sini sebesar 468 juta. Kita lihat sini. Ya. Oke. Kita lihat soal lagi. Ini tentu 43 juta ini akan dialokasikan kemana? Nah, kita lihat lagi di sini, misalkan di soal. Ya. Tambahan modal digunakan untuk menambah kas sebesar 3 juta. Tambahkan ke sini 3 juta. Nah, jadi si perusahaan ini ada tambahan kas 3 juta di sini ya. 3 juta. Terus kemudian ada persediaan barang dagangan tambahan sebesar 20 juta. Persediaan barang dagangan di sini sebesar 20 juta. Ya, di sini ya, tambahan 20 juta. Kemudian selanjutnya ada perkiraan lagi, yaitu ya tambahan beli perlengkapan sebesar 8 juta. Berarti di sini ada tambahan perlengkapan sebesar 8 juta. Satu lagi itu ada tambahan beli peralatan sebesar 12 juta. Berarti ini tidak 125 lagi. Ada tambahan. Jadi ini juga tidak 425 lagi. Jadi yang 43 juta kita lihat di sini. Yang 43 juta ini dialokasikan untuk 3 juta tambahan kas, kemudian 20 juta untuk tambahan barang dagangan. Taruhlah barang dagangan tadinya terjual sebesar beli 102 juta, mungkin karena perusahaan ingin menambah kapasitas dagangnya, menambah barang dagangannya, mungkin karena permintaannya tinggi, maka dia beli lagi barang dagangan itu sebesar 20 juta. Kemudian juga untuk tambahan perlengkapan 8 juta, kemudian tambahan peralatan 12 juta ya. Nah, maka di sini tentu akan mengalami perubahan, maka totalnya akan sama, yaitu sebesar 468 juta. Nah, berarti di sini bahwa ada hubungan antara laporan rugi laba dengan, jadi kalau laporan rugi laba itu banyak malah fungsinya adalah menghitung keuntungan perusahaan ya. Kalau neraca itu lebih mengacu kepada perubahan modal kita, aset kita. Jadi saya ulangi lagi,
keuntungan dari neraca dari rugi laba sebesar 53 juta ini 10 juta untuk pemilik ya, 43 juta ya, saya ulangi lagi, 43 juta ini dimasukkan ke dalam modal, dialokasikan untuk kas, untuk tambahan barang dagangan, perlengkapan dan peralatan, sehingga kondisi kas berubah. Dan itu terus, ini contohnya per bulan, terus kemudian sampai 12 bulan, sampai nanti kemudian namanya neraca akhir tahun. Makanya neraca ada per 31 Desember, artinya neraca akhir tahun. Biasanya tutup buku itu adanya pada akhir tahun. Tapi tidak jadi masalah ketika Anda membuat sebuah neraca atau laporan laba rugi yang sifatnya per bulan. Tapi harus diingat pada akhir tahun Anda harus tutup buku dan membuat neraca maupun laporan laba rugi per 31 Desember pada akhir Desember. Oke. Sampai di sini dulu untuk mata kuliah daring pelajaran akuntansi dasar ini ya. Sebetulnya di semester 1 ya disebutnya akuntansi 1 karena ini masih prinsip-prinsip dasar daripada akuntansi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.